Keramat Bumi 2030. 3 lapisan kiamat dan jalan pencerahan. Assalamualaikum cucuku. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat dan hatimu lapang ya. Malam ini Mbah Karjo ingin sedikit bercerita, sedikit berbagi apa yang Mbah tahu dari serat-serat lawas, dari bisikan leluhur yang tak leka oleh zaman. Ini bukan cerita menakut-nakuti, bukan dongeng pengantar tidur yang menyeramkan. Justru sebaliknya, ini adalah cerita pengantar untuk kita semua agar bisa tidur lebih nyenyak, lebih tenang, karena tahu apa yang harus kita lakukan. Judulnya mungkin terdengar berat ya cucuku. Keramat Bumi 2030, 3 lapisan kiamat dan jalan pencerahan. Jangan salah sangka dulu, angka 2030 itu memang bukan angka biasa. Bagi para ilmuwan, mereka bilang itu batas terakhir karbon harus ditekan. Bagi para pedagang di pasar modal, mereka melihatnya sebagai puncak atau lembah siklus ekonomi yang besar. Tapi bagi leluhur Jawa kita, Mbah tahu dari serat-serat kuno, 2030 itu adalah tahun di mana 3 lapisan yang mereka sebut kiamat akan bertemu. Pralaya bumi, pralaya negara, dan pralaya batin. Malam ini Mbah akan membedahnya dengan pisau bedah kebijaksanaan Jawa pelan-pelan agar semua terang benderang. Malam ini izinkan Mbah menemani kalian cucuku menjelajahi 3 lapisan kiamat ini. Pralaya bumi, pralaya negara, dan pralaya batin. Setelah itu, Mbah akan tunjukkan jalan pencerahan yang justru membuat keramat bumi 2030 ini berubah dari sebuah ancaman yang menakutkan menjadi sebuah anugerah yang luar biasa. Siapkan hati, tenangkan nafasmu cucuku. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pralaya bumi. Alarm kosmis. Dulu sekali, Mbah pernah membaca di Serat Kawruh Kalangon. Di sana tertulis, bumi gumuling, bumi berguling, seolah kehilangan pijakannya. Saat keseimbangan dilanggar, seperti pelepah pisang yang tercerabut dari batangnya. Loh, memangnya ada apa Mbah? Coba cucuku lihat di sekeliling kita hari ini. Suhu bumi meninggi, es di kutub mencair, dan banjir besar bersahutan di mana-mana. Kebakaran hutan tak kunjung padam. Semua itu cucuku bukan kutukan dari langit, bukan juga kemarahan yang tiba-tiba. Itu semua adalah alarm kosmis dari Ibu Bumi. Tanda bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Para ilmuwan menyebut batas 1,5 derajat Celcius sebagai deadline biologis. Artinya, jika suhu bumi naik lebih dari itu, kehidupan akan semakin sulit. Tapi, kitab Jawa punya nama lain yang lebih dalam maknanya, yaitu wanci mungkur. Detik terakhir sebelum kita menoleh ke belakang dan pulang kembali ke harmoni. Ibaratnya, bumi sedang memberi kita kesempatan terakhir untuk sadar, untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Namun, ini bukan akhir dari segalanya cucuku. Ini justru ujian akhir sebelum bumi kita ini naik kelas. Pertanyaannya, apa kunci jawabannya untuk bekal pulang menuju harmoni? Jawabannya sekali lagi Mbah temukan di Serat Pustaka Raja Purwo Primbon Ronggowarsito. Di sana terselip nasihat yang sangat mendalam, yaitu wong kang munduh tanpa nandur bakal kenter tandangi. Artinya, orang yang hanya ingin memanen tanpa pernah menanam, maka panennya, usahanya, kehidupannya akan hancur dan hanyut. Ini bukan cuma soal sawah cucuku,
tapi soal kehidupan. Kita tidak bisa terus-menerus mengeruk kekayaan bumi tanpa memberi kembali. Mbah tahu cucuku mungkin berpikir, "Ah Mbah, saya kan cuma orang biasa, bukan presiden, bukan ilmuwan besar." Jangan salah cucu, justru dari langkah-langkah kecil kita perubahan besar itu bermula. Mulailah dari yang paling sederhana. Tanam satu pohon endemik di pekaranganmu, di kebunmu, atau di mana saja yang memungkinkan. Itu password untuk membuka zaman baru untuk mengembalikan keseimbangan. Kurangi sampah plastikmu. Bayangkan cucuku, setiap kali kita membuang plastik sembarangan, itu sama saja dengan uninstall program rusak dari peradaban yang merusak bumi. Dukung energi bersih, gerakan-gerakan kecil yang peduli lingkungan. Itu mungkin terlihat sepele, tapi itulah doa ekologis kita yang paling nyata untuk bumi ini. Ingat cucuku, bumi sedang update. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah kita siap menjadi bagian dari pembaruan itu? Apakah kita siap menjadi pengguna yang baik bagi sistem bumi yang baru ini? Pralaya Nagara. Keruntuhan yang dibutuhkan. Mari kita bergeser sedikit cucuku ke lapisan yang kedua. Pralaya Nagara. Serat Jangka Jayabaya, ramalan yang sudah sangat terkenal berseru, "Ratu ilang kabe." Kepercayaan pada penguasa, pada sistem, pada tatanan yang ada mulai memudar. Rakyat merasa gelisah, bingung, dan kehilangan arah. Hari ini kita menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pekerjaan manusia digantikan oleh algoritma. Jurang kemiskinan digital melebar dan wacana politik terpecah belah membuat kita saling curiga dan bermusuhan. Siapa sangka ratu di zaman ini bukan lagi raja bermahkota, tapi justru algoritma dan teknologi raksasa yang mengendalikan banyak aspek kehidupan kita. Namun Jayabaya tidak hanya menabuh genderang keputusasaan cucuku. Ia juga meniupkan terompet harapan. Ratu sejati Sineksen Kalbu. Pemimpin sejati, tatanan yang adil, itu tidak lahir dari mahkota atau tahta, melainkan dari kesadaran kolektif, dari nurani rakyatnya. Loh, Mbah, bagaimana caranya? Ekonomi digital hari ini seolah menjadi Pandawa 5 versus Kurawa Sever. Kita rakyat biasa adalah Pandawa 5 yang terpecah belah dan Kurawa adalah server-server raksasa yang mengumpulkan data dan kekayaan. Bagaimana kita bisa menjemput kemenangan di tengah perang ini? Mbah punya jawabannya cucuku. Bangunlah ekonomi gotong royong. Ini bukan omong kosong belaka. Maksudnya adalah koperasi digital. Tempat di mana cloud dan server itu menjadi milik bersama. Blockchain kerakyatan, di mana data dan laba itu kembali ke masyarakat luas, bukan hanya segelintir korporasi besar. Praktekkan transparansi di setiap lini kehidupan, mulai dari keluarga, RT, hingga pemerintahan. Libatkan diri dalam diskusi publik yang sehat dan tingkatkan literasi kritis agar kita tidak mudah termakan hoaks dan propaganda yang memecah belah. Pralaya Nagara cucuku tak harus berakhir dengan kerusuhan atau kekacauan. Ia bisa menjadi revolusi welas asih. Ketika sistem lama yang tidak adil runtuh dan kita semua dengan tangan terbuka dan hati yang sabar mendirikan tatanan baru yang lebih adil, lebih merata, dan lebih manusiawi. Inilah makna sesungguhnya dari Ratu Sejati Sineksen Kalbu. Kepemimpinan, kekuasaan, dan keadilan yang lahir dari kolaborasi, dari kebersamaan, bukan dari dominasi satu pihak saja. Pralaya Batin.
Riset kesadaran. Nah, cucuku, sekarang kita sampai pada lapisan yang paling personal, lapisan yang paling dalam, yaitu pralaya batin. Serat Wirid Hidayat Jati, sebuah kitab kebijaksanaan spiritual, pernah mengingatkan tentang banyu hening anyir, air yang terlihat tenang dan jernih, tapi sejatinya berbau busuk. Itulah gambaran mental kita di era banjir informasi ini. Kita online sepanjang waktu, terhubung dengan ribuan orang, tapi ironisnya, hati kita justru offline, terasa kosong dan kesepian. Tanda-tanda pralaya batin ini, cucuku, disebut juga telung lampah sasra oleh leluhur. Sasar hati. Cucuku, lihat saja di media sosial. Emoji-emoji marah berseliweran di timeline. Emosi instan, kemarahan sekejap, seringkali mengendalikan tindakan kita. Kita mudah tersulut, mudah membenci, padahal seringkali kita tidak tahu akar masalahnya. Sasar rasa. Orang-orang saling sikut di metaverse, di dunia maya, berlomba mendapatkan pengakuan. Empati terasa tumpul di balik layar kaca, di balik nama samaran. Kita lupa bahwa di balik setiap akun ada manusia dengan perasaan. Sasar sastra, hoak dan kebohongan menjadi senjata ampuh untuk memecah belah. Kata-kata yang seharusnya membangun kini jadi peluru perpecahan, melukai hati, menghancurkan persaudaraan. Apakah kita akan membiarkan hati kita busuk seperti banyu hening anyir itu, cucuku? Tentu tidak. Ronggo Warsito, seorang pujangga besar, menawarkan sebuah riset, sebuah obat pamomongan batin yang ampuh, yaitu japa, cipta, dan raga. Japa ini bukan hanya soal mantra, cucuku. Ini tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucap nama ilahi. Apapun bahasa yang cucuku gunakan, apapun keyakinanmu, memfokuskan diri pada kebaikan, pada syukur. Di zaman modern ini, Mbah menyebutnya Japa 4.0, meditasi dengan bantuan teknologi biofeedback sensor yang membantu kita mengenali dan menenangkan gelombang otak. Atau cukup dengan mengingat kebaikan setiap pagi. Cipta, benamkan pikiran ke dalam keheningan, meskipun hanya 60 detik saja setiap pagi. Biarkan otakmu beristirahat dari hiruk pikuknya informasi. Ini cipta digital Mbah, puasa gadget, puasa dari layar, setidaknya 60 menit setiap hari. Beri dirimu ruang untuk berpikir, merenung tanpa gangguan. Raga, wujudkan cinta, kebaikan, dan empati lewat aksi nyata. Membantu tetangga yang kesulitan, menanam pohon di lahan kosong, berbagi ilmu yang cucuku punya. Ini raga kolektif Mbah. Kerja bakti virtual, atau membantu gerakan sosial secara online. Tidak hanya memberi donasi, tapi juga berbagi tenaga dan pikiran. Ketika tiga laku ini bersinergi, japa menjaga ingatan suci, cipta membersihkan layar batin, dan raga menanam kebaikan di tanah kehidupan. Jiwa kita tidak lagi terhuyung oleh badai zaman. Pralaya batin itu akan sirna, cucuku. Yang lahir adalah jagat anyar ning sukmo. Dunia baru di dalam diri kita yang kemudian memancar keluar sebagai kedamaian kolektif bagi seluruh alam semesta. 3 lapisan, 1 jalan. Cucuku, mungkin sekarang kamu sudah mulai melihat pola rahasia itu. Pola yang digariskan oleh leluhur kita berabad-abad yang lalu. Ketika batin kita keruh, pikiran kita sasar,
hati kita busuk, maka masyarakat di sekitar kita akan pincang, saling curiga, dan bermusuhan. Ketika masyarakat pincang, tatanan negara tidak lagi bermartabat, maka bumi pun akan menjerit, meronta-ronta karena dirusak dan dieksploitasi tanpa rasa. Karena itu cucuku, penyembuhan yang sejati harus dimulai dari kedalaman hati kita, lalu merambat ke tatanan sosial, dan akhirnya menjalar ke ekologi, ke alam semesta. Inilah makna sesungguhnya dari Keramat Bumi 2030. Ini bukan lonceng kematian yang menakutkan, melainkan jam weker kosmis, sebuah alarm keras yang membangunkan kita semua sebelum terlambat. Ini adalah panggilan untuk kita semua, cucuku, untuk bangkit dan menjadi generasi yang peduli. Manifesto 2030 menjadi penjaga hari esok. Maka inilah manifesto kita, cucuku, menghadapi 2030. Mari kita putus siklus pralaya itu dengan 3 tekad sederhana ini. Sadari napas bumi. Setiap tarikan napasmu, setiap tindakanmu adalah voting untuk bumi. Kurangi jejak karbonmu. Tanam pohon, rawat sungai dan mata air di sekitarmu. Jadilah penjaga bumi yang sejati. Sadari napas sesama. Sadar klik. Setiap like, setiap komentar, setiap unggahanmu di dunia maya adalah benih peradaban yang kamu tabur. Berbagi akses dan ilmu. Berpolitik dengan kasih, bukan dengan kebencian. Bangun ekonomi gotong royong yang adil dan merata. Sadari napas jiwa. Sadar hening. Setiap detik offline-mu. Setiap saat kamu menjauh dari keramaian digital adalah sebuah ruang suci untuk dirimu sendiri. Sediakan waktu hening setiap hari untuk bertafakur, untuk merasakan hadirnya Tuhan di dalam dirimu. Jadikan cinta sebagai kebiasaan, bukan hanya slogan di media sosial. Mbah percaya, cucuku, bila jutaan orang di seluruh dunia melakukan langkah-langkah kecil ini secara konsisten, maka 2030 bukan lagi kiamat yang menakutkan, melainkan kelahiran sebuah peradaban arif, sebuah peradaban yang menaruh teknologi di tangan untuk kebaikan, keadilan di dada sebagai landasan, dan Tuhan di pusat kesadaran kita. Kita akan menjadi generasi penentu, cucuku. Mantra harapan, bisikan leluhur. Dengarkan bisikan leluhur kita, cucuku, yang mengalir dari generasi ke generasi. Sing waskito ora nandang gelo. Parang siapa yang waspada tidak akan menyesal. Sing eling ora kagodo. Parang siapa yang ingat Tuhan dan tujuan hidup tidak akan tergoda. Sing ngerti ora lali nguri-uri bumi. Barang siapa yang mengerti makna kehidupan tidak akan lupa melestarikan alam. Semoga cahaya kesadaran ini menuntun kita semua melewati ambang 2030 dengan selamat dan bijaksana. Semoga kita semua bisa mengubah keramat bumi menjadi karunia bumi yang lestari, yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita selama-lamanya. Mbah Karjo, penyambung suara naskah Jawa ini pamit.
Ingatlah selalu cucuku, sing waspada bakal selamet, sing eling bakal nemu, sing nguri-uri bakal dikurmati dening zaman. Sampai jumpa lagi cucuku, jaga dirimu, jaga hatimu, jaga bumimu.